Sebelumnya mohon maaf sekali karena hari Sabtu saya dan Bu Vita meminta panjenengan untuk hadir ke sekolah untuk ini. Wah, kebetulan kami berdua sedang pendidikan guru penggerak dan ada beberapa hal atau beberapa tugas yang memang kami harus mengimplementasikan langsung kepada entah itu wali siswa ataupun rekan kami sejawat. Kebetulan di tugas yang ini di modul 1.4 kita akan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Karena kalau untuk budaya positif itu tidak bisa hanya kami implementasikan kepada siswa ataupun guru saja. Jadi semua harus terlibat karena untuk budaya positif itu tidak hanya di sekolah saja bisa diterapkan seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerawahannya. Sebelum saya mulai, mungkin bisa next slide dulu kita. Perkenalkan, nama saya Ida Brihaniningsi, SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Salatiga dan Bu Fit. Ya, perkenalkan saya Novita Maya Harsari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Salatiga. Hari ini kita berkolaborasi untuk menyebarkan budaya positif yang ada di sekolah kami. Itu adalah profil kami. Ya, walaupun sudah kenal semua sebenarnya, tapi ya resmi. Karena di sini kami berlakunya sebagai calon guru slide. Ya, di sini cakupan budaya positif itu ada konsep disiplin positif. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti di sini saya akan berbagi dengan Bu Vita untuk menjelaskan keenam komponen yang ada di sini. Nanti saya 3, Bu Vita 3 seperti itu. Next. Di sini ada pertanyaan ini. Saya bertanya untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Kira-kira di sini sebutkan satu kata yang ada di benak Anda yang berhubungan dengan disiplin positif. Mungkin ada apa sih kira-kira yang kata apa yang berhubungan dengan kata disiplin? Monggo. Satu kata saja. Mungkin ada apa disiplin. Karena ini sebenarnya setiap hari sudah kita lakukan sih. Ada ibu, monggo, monggo, monggo. Ya, bangun pagi, boleh. Ada lagi. Ya, tepat waktu. Monggo, ada lagi. Tanggung jawab, ya. Itu adalah beberapa contoh dari disiplin ya, seperti disiplin bangun pagi, bertanggung jawab, tepat waktu. Mungkin kalau untuk tepat waktu, kalau untuk kedatangan sekolah kita tidak akan menggunakan kata tepat waktu, Bu. Karena kita masuk jam 7, kalau dibilang tepat waktu berarti datangnya jam 7. Berarti terlambat, ya. Kalau untuk kata biasanya kami di kelas akan menggunakan datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Oke, next slide. Konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman atau punishment. Dengan kata lain, motivasi tersebut tumbuh dari dalam diri murid. Jadi konsep disiplin positif di sini adalah mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu bukan atas pikiran, oh ya nanti kalau aku datangnya tepat waktu dikasih hadiah coklat misalnya pinggir, atau wah aku kok nek telat sama pinggir aku disuruh lari lapangan nih 10 kali. Jadi untuk disiplin itu harus timbul datangnya dari dalam diri sendiri. Jadi
mereka sudah tahu kalau saya sekolah masuk jam 7 berarti ya jam 7 saya sudah harus datang. Kalau saya jadwal hari ini piket, nggak usah dikejar-kejar ya saya harus piket. Jadi seperti itu. Jadi kalau disiplin itu sudah tidak memikirkan tentang reward ataupun punishment. Jadi mereka memang sudah benar-benar sadar dari diri mereka sendiri. Dan mungkin karena kita konsepnya tidak hanya diterapkan di sekolah, jadi kerjasama sangatlah penting. Jadi antara kami pihak sekolah, anak-anak sendiri dan panjenengan selaku orang tua, tetap kita harus berkolaborasi dalam membentuk anak dengan budaya positif. Pokoknya contoh datang tepat waktu dari sekolah dikejar-kejar, adik jangan terlambat loh. 15 menit sebelum pelajaran kalian sudah harus datang. Tapi di rumah sendiri bocah digugah angin, ya udah telat rapopo. Nah jadi tidak ada sinkron antara kami dari pihak sekolah maupun dari pihak rumah ataupun si anak. Jadi kalau untuk penerapan budaya positif atau budaya positif ini harus benar-benar semua pihak yang terkait harus benar-benar bekerja sama seperti itu. Next slide. Kenapa budaya positif? Suasana yang positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri murid itu sendiri. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif pada murid sehingga akan menciptakan budaya positif pada murid dan budaya positif pada lingkungannya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, budaya positif itu membawa suasana lebih enak karena anak jelas tidak tertekan, tidak menginginkan hadiah, tapi memang benar-benar kesadaran dari diri mereka sendiri. Seperti datang terlambat, pasti anak juga tidak akan merasa nyaman kan? Temannya sudah pelajaran semua, duduk tiba-tiba dia baru tok 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 tok. Tadi bu, maaf terlambat pasti. Oh teman-temannya akan lihat telat, aneh, pasti akan ada yang seperti itu. Dan itu membuat mereka sendiri juga sebenarnya tidak nyaman. Itu salah satunya. Atau mungkin tentang tidak mengerjakan PR. Cocoknya KB, ya temannya koreksi semua. Tiba-tiba, bu, saya lupa tidak mengerjakan PR. Pasti teman juga kan bilang, apa kan gara PR? Pasti akan. Jadi hal-hal yang tidak disiplin itu tadi biasanya akan menimbulkan mereka untuk merasa tidak nyaman. Jadi kalau budaya positif ini tetap dijalankan, itu yang nyaman tidak hanya mereka sendiri, tetapi lingkungan di sekitarnya pun akan merasa nyaman seperti itu. Secara tidak langsung memang ke psikis dan mental anak itu akan kena. Kalau anak-anak sudah bisa disiplin, biasa tertib, budaya positifnya juga dijalankan, insya Allah anak-anak itu juga akan berperilaku dengan baik. Karena mereka sudah tahu, oh datang itu harus menegur, oh datang itu harus salaman, oh datang itu semua disapa, oh hari ini ada tugas ini harus dikerjakan. Jadi mereka sudah nyaman dengan kesadarannya sendiri. Karena kalau tidak dilakukan pasti mereka yang jelas pasti akan dikucilkan iya, dan yang pasti itu teman-temannya akan apalagi gue meneh, telat meneh, rangga PR meneh, orang piket meneh, itu akan selalu seperti itu. Jadi budaya positif itu berdampaknya tidak hanya di diri mereka sendiri tapi juga di lingkungan juga. Next. Disiplin positif, pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri yang pertama, tanpa adanya pesan dan tanpa adanya ancaman, tetapi dengan secara efektif antara guru dan murid. Yang kedua, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman. Yang pertama tadi tanpa adanya kekerasan dan tanpa adanya ancaman, tetapi dengan komunikasi secara efektif antara guru dan murid. Jadi di sini untuk menerapkan disiplinnya tidak ada ancaman. Jadi kami akan berkomunikasi atau ngobrol, istilah anak sekarang
apa ya, curhat ngobrol gitulah. Kenapa sih kok terlambat? Nah, jadi kita akan pendekatannya lebih dengan bercerita dengan mereka, ngobrol, pendekatan as a friend sebagai teman. Karena untuk di era sekarang menjadi orang tua itu tidak bisa selalu menjadi pihak yang benar dan menang. Anak-anak tetap anak-anak zaman sekarang itu lebih ke membutuhkan sosok orang tua itu. Kalau dalam bahasa saya akan bilang kita harus jadi bestinya teman anak kita ataupun murid kita. Karena kalau seperti itu anak-anak akan ngobrol dengan kita itu lebih terbuka. Jadi nggak takut aku di sini ibuku nih atau cerita nih sekolah gini-gini nanti aku dimarahin karena ibuku gini-gini. Jadi kalau kita sebagai bestie anak-anak itu akan lebih enak ngobrol sama ibuku. Aku ada contoh kecil anak-anak mungkin ya usia kelas 4, 5, 6 sudah mulai ngerti naksir temannya. Yang seperti itu mereka akan bilang, bu, masa temanku gini. Jadi tidak bisa kita, seperti pacar enggak. Bisa diajak ngobrol lebih, tidak boleh ya diajak. Jadi sambil diselipkan nasihat-nasihat. Jadi mereka akan lebih dekat ke kita. Dengan keadaan dunia yang sekarang kita tidak bisa dengan anak-anak itu yang terlalu menuntut mereka pun tidak bisa seperti itu. Jadi kami pun di sekolah juga akan melakukan hal yang sama. Kami akan berkomunikasi dengan murid. Jika mereka ada masalah, kami akan cari tahu ada apa sebenarnya. Jadi tetap tidak ada paksaan atau bagaimana. Jadi kami akan berbicara dari hati ke hati seperti itu. Yang kedua, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan bukan rasa tanggung jawab. Seperti tadi, kalau datang terlambat, kita akan ngobrol dengan mereka, apa penyebabnya, dan kita komunikasikan dengan baik. Dengan nasihat-nasihat, dengan seperti itu akan tumbuh rasa tanggung jawab di diri mereka sendiri, tanpa harus gune, telah terus, wah bendino telah, tanpa harus seperti itu. Itu bisa dilakukan, dan itu juga bisa diterapkan di rumah, tidak hanya kami di sekolah, di rumah pun akan bisa. Sehingga anak itu akan tumbuh rasa tanggung jawab itu dengan sendirinya, tidak karena wedi karo ibu wedi gurune, wedi bapak seperti itu. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Hampir sama dengan yang tadi, dengan pendekatan yang baik, anak akan tumbuh sendiri tuh, rasa tanggung jawabnya. Tanpa mereka harus memikir, nanti kalau aku melakukan hal yang baik, sama ibu dibelikan ini, sama ayah dibelikan ini. Tidak seperti itu, jadi tidak mengharap reward. Ataupun takut akan hukuman. Wah, aku pun anak sekolah, aku dikebuki. Nah, seperti itu. Jadi memang maunya berangkat sekolah itu sudah, oh ya, saya memang harus sekolah, saya punya untuk masa depan saya yang seperti itu. Karena kemarin saya sempat awal-awal di kelas 6 itu melakukan diagnostik awal. Anak-anak itu mengisi form yang saya bagikan ada ya. Jadi mereka datang ke sekolah itu satu karena orang tua, kedua karena uang saku, ketiga karena teman, yang keempat karena memang mereka sadar sekolah itu penting. Dari jawaban yang sadar kalau sekolah itu penting hanya 10% dari mereka. Sisanya uang satu. Saya tanyanya satu. Berarti kalau kamu nggak dikasih uang satu, kamu nggak sekolah. Saya bilang gitu. Langsung dia, iya ya bu, iya. Saya bilang, kalau kamu nggak dikasih uang satu, nggak ada sekolah sih dan saya bilang. Jadi hal itu perlu pendekatan secara baik-baik, ngobrol biar anak itu timbul sendiri rasa tanggung jawabnya seperti itu. Next. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yaitu yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri ada 6 dimensi yang dituliskan di situ, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi dari disiplin positif yang kami terapkan, yang kami harapkan adalah anak-anak menjadi pelajar yang punya profil pelajar Pancasila 6 dimensi tersebut. Jadi dalam semua hal itu harus tercakup dalam ini. Next. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Teori perilaku motivasi manusia. Untuk menghindari
Mungkin saya baca di sini tidak tampak. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ya, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melanggarnya. Jadi yang adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu berarti gini, kalau ya itu tadi seperti yang sebelumnya. Kalau saya datang terlambat, saya dihukum. Kalau saya tidak mengerjakan PR, saya dihukum. Kalau saya lupa nggak piket, nanti saya disuruh ngikat kamar. Jadi dia melakukan disiplin, tapi karena pengaruh lain dari eksternal, karena bukan tumbuh dari eksternal, jadi mereka kayak terpaksa melakukan itu tanpa kesadaran. Yang kedua adalah motivasi internal ya. Jadi yang kedua itu motivasi internal. Kalau motivasi internal itu memang sudah datang dari diri mereka sendiri, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan tanpa takut mendapatkan hukuman. Itu seperti itu. Yang ketiga, tujuan internal disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Iya, kalau tujuannya itu sudah motivasinya itu sudah internal, itu berarti mereka menghargai diri sendiri. Karena dengan contohnya tidak datang terlambat, otomatis secara tidak sadar mereka menghargai diri mereka sendiri untuk tidak diejek temannya, untuk tidak dihadik temannya, seperti itu, tidak mendapatkan hukuman. Jadi benar-benar kalau sudah motivasinya itu internal, itu mereka benar-benar sudah sadar bahwa saya memang harus seperti ini. Saya tidak mau diejek teman saya harus menjadi yang berharga gitu. Diri saya itu memang berharga, jadi saya tidak mau orang lain merendahkan saya atau meremehkan saya, seperti itu. Next. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuen, dan restitusi. Yang pertama adalah identitas gagal. Jadi hukuman itu adalah identitas yang gagal. Karena tidak benar ternyata memberikan hukuman itu. Contohnya di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya dipukul. Ya saya ngerti sih, itu sudah kalau gemes dicubit gitu. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bisa ada sesuatu yang kadang membuat kayak membekas ke anak dari hukuman itu. Entah itu kata-kata, entah itu perbuatan, pasti ada. Yang ketiga adalah korban mendapatkan keadilan. Terus murid anak akan tersakiti, iya tersakiti bisa kalau karena ada orang tua yang kalau menghukum anaknya tidak sewajarnya diajar sampai ya benar-benar diajar gitu ya. Perilaku pasif agresif meningkat. Ini bisa juga terjadi. Jadi dari sisi anak menjadi lebih agresif. Ini ada contoh kasus. Jadi dia mungkin di rumah sering dipukul atau bagaimana. Di sekolah kalau istilahnya kesenggol temennya dikit aja, langsung emosinya meluap, dia main pukul. Sebenarnya gimana ya, karena itu mungkin membekas sekali di dia, jadi dia punya pikiran aku enak omah dimeneke yo di luar pun berarti aku boleh, seperti itu. Terus kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini juga mungkin kadang dibetul-betul mungkin contoh enak ramah tak telepon ke ibumu loh bilang gitu. Kalau tidak seperti itu kan anaknya tidak manut, jadi dia jadi kebiasaan. Kalau tidak diberi ancaman, sistem itu tidak berjalan. Makanya pembelajaran di kelas rame nih. Gurunya harus bingung. Ini anak disuruh diam tidak mau diam, akhirnya ancamannya tak telepon ke ibumu loh, tak video call ke ibumu loh, langsung semua satu kelas diam. Itu bukan tindakan yang benar. Jadi memang harus kita atau kami orang tua atau gurunya yang bagaimana caranya anak ini memang benar-benar sadar gitu ya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kalau di sekolah menyampaikan atau memberikan nilai-nilai positif ke anak, disiplin positif ke anak, tetapi di rumah tidak, akhirnya tidak sinkron. Mungkin di sekolah dibilang,
kamu harus sopan, tidak boleh berbicara kasar dengan temannya. Tapi di rumah dia dibebaskan untuk seperti itu. Jadi kayak ya benar-benar tidak sinkron. Di rumah tetap begitu, akhirnya di sekolah pun akan tetap seperti itu. Walaupun kami ngomong seperti apapun, mengingatkan, dia akan tetap tuh mau ngomah kowe entok ning sekolah ta entok guru ki ngatur-ngatur, pasti akan timbul kata pemikiran seperti itu. Jadi memang benar-benar bersinergi antara orang tua dengan guru dengan lingkungan itu akan lebih baik. Peraturannya adalah kamu harus ini kita pakai. Jujur saja pasti kita masih pakai di rumah pun pasti akan seperti itu. Kamu harus ngaji, kamu harus belajar. Tujuan kita baik sebenarnya iya, tapi penggunaan kata kamu harus itu sadar tidak sadar memaksa yang membuat tidak nyaman si anak. Mungkin bisa dengan kata lain, tidak harus kamu harus belajar, paling bisa bilang belajar yuk kan juga demi masa depanmu. Kalau kamu pintar, kamu dapat pekerjaan yang bagus kan, yang senang kamu bukan ibu atau ayah. Mungkin itu bisa lebih digunakan daripada kamu harus belajar, nilaimu harus bagus. Tidak bisa seperti itu. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Ya, akhirnya seperti itu. Mereka akan, aturannya mesti ngomong. Nanti akhirnya akan dilanggar, nanti jadi akan timbul kata-kata peraturan dibuat untuk dilanggar. Karena akhirnya tidak sadar diri. Kemudian itu tadi adalah contoh identitas yang gagal. Jadi hukuman itu adalah identitas yang gagal. Next adalah identitas yang berhasil atau sukses. Jadi kedisiplinan itu tertanamkan dengan sukses. Yang pertama adalah dengan sanksi atau konsekuensi. Yang pertama adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi mereka dibuat merasa tidak nyaman tapi bukan ditekan ya. Dengan yang lebih halus. Korban bisa diabaikan, jadi tidak merasa bersalah-salah banget gitu. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dibuat tidak nyamannya di sini bukan ditekan atau dibuat dipojokkan, hanya membuat memantik dia untuk merasa apa yang saya lakukan tidak benar. Kemudian kekuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, jadi tidak perlu waktu yang lama untuk membuat mereka ingat. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini juga contoh tadi saya bilang bicara kasar. Anak-anak bicara kasar. Ini juga akan dipantau terus. Jadi makanya saya mengingatkan kalau ada yang bicara kasar diingatkan, bicara jorok diingatkan. Itu harus terus di monitoring. Jadi gak sih si anak ini begitu. Mungkin di rumah juga bisa seperti itu sama, dilakukannya dengan dimonitor. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi diberi pengertian-pengertian. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi kata-kata itu bisa digunakan. Mamanya itu tadi apa peraturannya? Umumnya di rumah kita sudah buat keyakinan atau kesepakatan di rumah. Mungkin malam jam tidur jam 9 itu sudah kita bikin kesepakatan. Kita akan bisa saja kalau mereka melanggar kita tanya peraturannya apa dek yang sudah kita sepakati seperti itu. Tidak tidur sudah jam 9 sudah diberitahu jam 9 tidur nggak tidur itu lebih tidak ini deh. Jadi bilang aja ayo dek kita sudah bikin kesepakatan nih jam 9 harus tidur. Kalau jam segini kamu belum tidur berarti artinya kamu sudah melanggar kesepakatan yang sudah kita buat seperti itu. Kalau nggak bisa bilang bisa nggak deh kira-kira kalau kamu bubuknya sesuai kesepakatan yang sudah kita lakukan. Jadi tidak jam 9 harus sudah bubuk, kamu belum bubuk bilang gitu. Nanti kalau mereka sudah bisa melakukan itu, kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih karena itu reward kecil. Sepertinya hanya sepele kata-kata terima kasih, tapi di anak sangat berarti. Kadang kita lupa ya sebagai orang tua, kadang kita lupa bilang terima kasih ya dek, terima kasih ya kak. Kadang lupa kan, hanya yang penting dek tolong bisa nggak ambilkan ini, cuma gitu sudah. Begitu barang dikasihkan sudah kita diam saja. Kadang anak juga merasa ibu oke sudah dibantuin dibuat. Jadi kadang cuma kata terima kasih ya dek, apa terima kasih ya kak udah dibantuin gitu.
mereka itu besok lagi saat kita meminta bantuan atau kita menerapkan sesuatu ke mereka, mereka akan lebih oke lah, ibuku kooperatif juga gitu. Next, murid atau anak menghormati peraturan. Iya, kalau dengan seperti itu, peraturan yang ada mereka akan mentaati. Tidak ada lagi kata peraturan dibuat untuk dilanggar. Jadi benar-benar peraturan itu kita yakini harus kita lakukan. Itu untuk konsekuensi. Yang kedua, yang disiplin kedua yang dibilang sukses adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau di restitusi itu ada pilihannya. Pokoknya anak melanggar kita tidak, kamu salah loh dek. Kita tanya, kira-kira yang kamu lakukan itu baik atau tidak. Jadi anak-anak kita minta untuk merefleksi sendiri, baik atau tidak. Jadi ada pilihannya. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dengan itu, ya dia akan teringatnya atau disiplinnya itu tertanamnya lebih dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Jadi istilahnya apa ya, korban mendapatkan ganti itu kayak apa yang ini tuh ada imbalannya yang baik untuk mereka. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, mereka mendapatkan penguatan. Jadi kalau kamu begini, itu mungkin orang lain juga pernah melakukan. Atau mungkin contohnya gini, mereka datang terlambat. Guru juga pernah datang terlambat. Tapi besok lagi jangan diulang ya. Jadi memberikan penguatan jadi mereka tidak merasa sendiri seperti itu. Terus masalah terpecahkan. Iya, masalahnya akan terpecahkan dengan baik. Murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuannya. Iya, karena dengan pendekatan yang lebih baik, mereka akan punya rasa tanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kita kalau menggunakan restitusi itu memang mencari solusi untuk dalam jangka waktu panjang itu tidak terjadi kembali, tidak terulang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Di sini kita anak juga diminta untuk merefleksi. Jadi namanya seperti tadi contohnya tidur sudah malam-malam, perjanjian jam 9 mereka tidurnya kemalaman nih. Nanti kita tanya, apa mungkin apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau perjanjiannya tidurnya jam 9, kamu tidur jam 10, kira-kira apa nih caranya, apa nih solusinya, kamu mau memperbaikinya dengan cara apa, seperti itu. Jadi diajak ngobrol. Terus murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Iya, karena kan tidak mungkin dimarahi ya. Jadi dia menghormati dirinya sendirinya, juga menghormati orang tuanya yang membuat kesepakatan bersama dengan mereka. Next. Ini apa ini? Tugas perbedaan hukuman dan sekuensi. Kita lihat di sini ada contoh. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali. Ini termasuk hukuman, konsekuensi. Mungkin bisa langsung di slide-in aja. Oke, di sini yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya terlambat lagi, itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah, ini juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini contohnya sewaktu kita masih daring ya. Itu juga termasuk hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah bentuk konsekuensi. Jadi contohnya mamanya Abian nyoret-nyoret bukunya Satria, bukan dimarahin, tapi konsekuensinya adalah Abian harus mengganti bukunya Satria. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Ini kami sering sudah lakukan, anak-anak bawa air minum tumpah. Bu, minumnya tumpah. Karena minumnya tumpah, apa yang harus kalian lakukan? Pasti anak-anak sudah ambil pel, Bu. Ya, di pel. Jadi mereka sudah tahu.
Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Contohnya hari Senin pakai sepatu hitam, pakainya ada lace putihnya. Gurunya yang copot sepatunya kayak ke kantor, kok uang tuamu saya kontak jebuk sepatunya ya. Itu termasuk hukuman ya, tidak boleh. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini konsekuensi. Karena sesuai dengan apanya di situ pelajaran PJOK dia disuruh lari, itu kan ada hubungannya dengan materi pembelajarannya, jadi itu termasuk konsekuensi. Next, di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa ya? Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan? Tadi saya sudah sempat singgung yang di depan, yang tentang jam tidur, kesepakatan bersama gitu. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Oke, next slide. Di sini peraturan versus keyakinan kelas. Jadi seperti ini. Kalau peraturan kelas, peraturan dibuat oleh guru dan bersifat memaksa karena tanpa melibatkan murid dan penyusunnya. Jadi kalau peraturan ini di rumah juga sama, hampir sama sebenarnya konsekuensinya, tapi ini di sekolah ya. Peraturan kelas, aturan di rumah, karena peraturan itu dibuatnya hanya satu pihak, jadi tidak melibatkan si anak. Kudu ini. Pokoknya kalau di sekolah saya membuat peraturan, semua yang pakai sepatu harus hitam, tidak boleh. Tapi anak tidak saya ajak ngobrol, itu tidak bisa. Di rumah juga mungkin kamu kalau pulang sekolah harus bantu itu bu cuci piring, tidak didiskusikan dulu dengan anaknya. Itu peraturan. Jadi yang memutuskan hanya satu pihak saja. Sedangkan keyakinan kelas atau mungkin keyakinan di rumah itu di sini contoh yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak, lebih lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal atau pernyataan yang umum. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh ada kata tidak. Dalam membuat keyakinan tidak boleh ada kata tidak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini kalau untuk keyakinan itu pernyataannya itu umum, universal dan tidak boleh menggunakan kata tidak, karena kata tidak itu konotasinya jadi memaksa dan negatif ya. Terus dapat diterangkan di lingkungan tersebut. Jadi memang disepakati bersama. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas atau mungkin bisa diterapkan di rumah, keyakinan di rumah itu didiskusikan, dibicarakan, kesepakatannya bersama dari kedua belah pihak. Mungkin dari orang tua dengan anak ada kesepakatan yang memang disepakati bersama. Dan itu bisa ditinjau ulang sesuai dengan keadaan seperti itu deh. Next. Di sini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini mungkin bisa dipakai juga di rumah untuk mengubah aturan di rumah, untuk membuat keyakinan di rumah. Yang pertama adalah murid-murid diminta mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di rumah, di kelas. Jadi kami waktu membuat keyakinan kelas adalah anak-anak diminta pendapat semua. Kita siapkan kertas, nanti ada contohnya. Disiapkan kertas, ayo apa yang kira-kira kita mau buat keyakinan kelas, peraturannya dulu secara umum, pokoknya datang tepat waktu, membuang sampah, tidak terlambat yang seperti itu. Nah itu kita diskusikan, jadi anak-anak kita libatkan secara langsung. Yang kedua, mencatat masukan murid-murid di papan tulis atau kertas post-it, atau ya dicatat, kami mencatat masukannya itu kami tulis semua di situ, apa saja kita tulis di papan itu bisa. Kalau di rumah mungkin bisa
kita bikin peraturan di rumah apa nih kesepakatannya gitu. Kemudian susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif ke kalimat positif. Seperti yang tadi mungkin kata-kata tidak terlambat, itu kan negatif ya karena ada kata tidak. Nanti bisa kita ubah datang ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Jadi seperti itu. Tidak ada kata tidak kan kalau dulu tidak harus gitu kan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi nanti setelah itu jadi kita obrolkan. Ini kalimat tadi yang pertama mungkin eh, datang ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Kira-kira bagaimana? Sepakat tidak? Mungkin kalau di rumah bisa kita buat keyakinan tidur malam pukul 21.00 gitu kan. Nanti kita bicarakan, Dek, kita yakin ini sepakat nggak? Oh sepakat, oke sepakat. Itu tidak bisa dilanggar nih, karena sudah disepakati seperti itu. Pulang sekolah maunya bantu ibu cuci piring gitu, sudah disepakati kalau sepakat. Jadi harus dikomunikasikan dan kalimatnya tidak boleh kata tidak. Tinjau ulang, ditinjau seluruh warga kelas dapat menyetujuinya dengan menandatangannya bersama-sama. Ini kalau secara teknisnya seperti itu. Mungkin kalau di rumah enggak lah ya masa kok ditandatangani tempelnya belum dia dodik udah buat tanda tangan. Terus keyakinan kelas didapat ditempel di dinding kelas. Ini kalau di rumah mungkin bisa dikondisikan di pintu kamar, di pintu kulkas, tempat-tempat yang sekiranya selalu mereka datangi. Itu lebih efektif. Next. Nah, ini contohnya. Ini yang sudah kami lakukan. Di sini jadi ada peraturan kelas tidak terlambat, berseragam, piket, dan lain-lain. Di sini adalah kesepakatannya. Datang 15 menit sebelum bel berbunyi dan seterusnya. Di sini nanti anak-anak saya minta untuk nilai apa? Nilai keyakinannya atau apa di situ. Nanti ada disiplin, tanggung jawab, kebersihan, kesehatan, keselamatan seperti itu. Jadi ini untuk kami membuat keyakinan kelas seperti ini. Mungkin bisa di rumah juga. Di rumah mungkin bisa diterapkan. Jadi dengan peraturan di rumah kamu maunya seperti apa nih? Nanti diubah ke kalimat positif. Jadi setelah jadi tempelkan di mana yang sekiranya mereka selalu melihat. Nggak usah banyak, mungkin 3, 4, 5 gitu sudah oke. Itu akan membentuk keyakinan diri di positif di anak-anak. Next. Ini nggak usah kita ini terlalu. Nah, ice breaking. Ice breaking. Kita lihat di sini ice breaking gambarnya es dikepui. Ice breaking sini. Kayaknya dari tadi saya ngomongnya serius terus kita main-main sedikit gitu ya. Main-main sedikit. Oke. Bu Vita, next slide. Coba gambar. Kita kuis nih. Kira-kira apa ya? Apa ya ini jawabannya ya? Abian banget. Kira-kira apa ya? Ini gambar apa dan apa ini? Jadi kata apa ini? Kira-kira gambar apa? Iya, rumah sakit. Iya. Ayo, monggo, apa ya? Iya, ayam uang guys. Slide. Nah ini. Kalau misalnya Yes. Ayah. Kita pasti fokusnya di sini. Gambar rokok menjadi ternyata sel. Selalu saya. Oke, itu terima kasih. Tadi itu sebagian yang saya sampaikan. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Bu Vita. Terima kasih.
anak-anak? Bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti yang Bunda sudah informasikan kemarin bahwa kita hari ini akan membuat apa? Keyakinan kelas. Akan kita bicarakan bersama-sama. Bisa kita mulai? Bisa. Untuk yang pertama, kita akan membuat dulu peraturan kelas. Kira-kira apa? Ayo, ada ide? Ya, Kalilah. Berseragam. Berseragam. Yang kedua ada lagi. Ya Kalilah. Tidak terlambat. Ketiga siapa? Ya Pandu. Piket. Ya tulis di sini. Piket. Yang keempat. Sarah. Rere, sorry. Membawa bekal. Membawa bekal. Yang kelima ada lagi. Ya Opala. Tidak ngomong kasar. Ada lagi apa lagi? Membuang sampah. Ya Florence. Salam. Salam. 7. Anissa. Buku tidak tertinggal. Terus ada lagi. Siapa ya? 7. Membuang sampah. Membuang sampah. 9. Pak Reza. Kenapa? Izin jelas. Izin jelas. Ayo, satu lagi. Kita bikin 10 kesepakatan kelas ya. Satu lagi. Siapa? Ya, Ais. Kenapa? Tidak berlari-lari. Yo, kita ulang lagi. Di sini ada peraturan kelas yang sudah kita buat. Ada apa saja? Yang pertama, yang kedua, tidak ngomong kasar, salah, membuang sampah, izin jelas, tidak berlari-lari. Ya, ini adalah peraturan, guys. Peraturannya seperti ini. Jelas. Tapi kita buat dia menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berarti kan sesuatu yang kita yakini, yang harus kita, oh itu timbulnya dari diri sendiri nih, nggak dipaksa juga. Ayo, berapa gitu enggak. Jadi itu sudah menjadi apa ya, motivasimu sendiri, yang motivasi yang tumbuh dan timbul dari dirimu sendiri. Sekarang kita lihat yang pertama, berseragam. Kira-kira mau kita buat kalimatnya seperti apa ya? Apa? Memakai seragam. Seragam sesuai jadwal dan rapi. Ini penting ya. Nomor 2, tidak terlambat. Datang 15 menit sebelum jam masuk. Datang 15 menit sebelum jam masuk. Datang 15 menit sebelum jam masuk. Kalau mau umpamanya biar tulis datang tepat waktu, boleh tidak? Tidak. Kenapa? Tepat waktu. Kita masuk pukul berapa? 7. Kalau tepat waktu berarti datangnya jam berapa? 7. Terlambat ya berarti.
berarti ya? Iya. Oke, berarti kalian sudah tahu maksudnya ya. Yang ketiga, Piket sesuai jadwal. piket sesuai jadwal. Yang keempat, membawa bekal. Membawa bekal kenapa? Dan air minum setiap hari. Membawa bekal Dan air minum setiap hari. dan air minum ya. Setiap hari. Yang kelima, tidak ngomong kasar. Berbicara dengan sopan pada semua warga sekolah. Berbicara Kepada semua warga sekolah. kepada yang keenam, salam. Memberi dan mengucapkan salam. Ya kenapa? Kenapa gimana Pandu? Memberi dan mengucapkan salam kepada semua warga sekolah. Memberi dan mengucapkan salam kepada semua warga sekolah. Oke, lanjut yang ketujuh, buku tidak tertinggal. Membawa buku sesuai jadwal. Delapan, membuang sampah. Membuang sampah ke tempat. Membuang sampah pada ada yang suka membuang sampah sembarangan. Kita lihat yang ke-9, izin jelas. Ini gimana nih maksud izin jelas? Memberi keterangan yang jelas saat Memberi keterangan yang jelas saat tidak masuk sekolah. Memberi yang jelas saat apa? Saat tidak masuk sekolah. Yang ke-10, tidak berlari-lari. Apa ini? Senangannya pelayan yang jero kelas. tidak berani Tidak berlarian di dalam tidak berlarian di dalam kelas. Sekarang kita lihat keyakinan kelas kita sudah jadi, tapi kira-kira pada sepakat semua enggak ya? Kita lihat yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Sepakat? Sepakat. Datang 15 menit sebelum bel masuk. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, piket sesuai jadwal. Sepakat? Sepakat. 4, membawa bekal dan air minum setiap hari. Sepakat? Sepakat. 5, berbicara dengan sopan pada semua warga sekolah. Sepakat? Sepakat. 6, memberi dan mengucapkan salam kepada semua warga sekolah. Sepakat? Sepakat. Yang ke-7, membawa buku sesuai jadwal. Sepakat? Sepakat. 8, membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Sepakat. 9, memberi keterangan yang jelas saat tidak masuk sekolah. Sepakat? Sepakat. Yang ke-10, tidak berlarian di dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Jadi kita
keyakinan kelas yang kita sepakati. Nanti kita tempel ya biar kita selalu ingat, oh ternyata kita punya keyakinan kelas seperti ini. Jadi secara tidak langsung motivasi itu akan datang dari kalian sendiri karena 10 ini sudah kita sepakati. Sekarang dari ke-10 keyakinan kelas itu kita lihat nilai keyakinannya ya. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi itu nilainya apa? Disiplin. Boleh tidak kalau ke sekolah pakainya baju dolan? Kita punya aturan ya, punya aturan memakai seragam. Kalau hari Senin dan Selasa memakai seragam apa? Merah, Rabu, Kamis, Jumat, olahraga. Karena kalian olahraga saat latihan pramuka memakai baju pramuka ya. Yang kedua, datang 15 menit sebelum bel masuk. Disiplin. Yang ketiga, piket sesuai jadwal. Disiplin dan disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, membawa bekal dan air minum setiap hari. Disiplin dan kesehatan dia ya kan. Yang jelas kamu disiplin karena sudah terbiasa membawa ya. Yang kelima, berbicara dengan sopan kepada semua warga sekolah. Sopan santun. Yang dimaksud dengan warga sekolah itu siapa saja toh? Guru, terus teman, ya, penjaga. Jadi semua yang ada di sekolah, bapak ibu guru, teman-temanmu, ya, entah teman-temanmu atau adik kelasmu karena kalian sudah kelas 6, kalian yang paling kakak, kalian punya adik aja 5 kelas. Berarti itu semua harus disapa, diajak bicaranya dengan sopan, tidak boleh mengumpat, tidak dengan kata-kata kasar, tidak boleh mengatai ya. Dan siapa lagi? Penjaga. Dengan penjaga juga tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi semua unsur yang ada di dalam sekolah ini kita harus saling menghormati ya dan sopan. Yang keenam, memberi dan mengucapkan salam kepada semua warga sekolah. Sopan santun. Ya, memberi salam, mengucapkan salam itu tidak hanya kepada bapak ibu guru semua. Semua yang ada di sekolah ini, baik temanmu sekelas, adik-adik kelasmu, penjaganya, semua tetap harus bisa disapa setiap hari. Dengan sapa, nih bilangnya apa? Selamat pagi, assalamualaikum, jabat tangan, ya. Biar kenapa toh? Biar tubuh rasa, oh ini loh keluargaku di sekolah, seperti itu ya. Oke? Yang ketujuh, membawa buku sesuai jadwal. Disiplin. Nek ranggo buku, wah, ini. 8, membuang sampah pada tempatnya. Disiplin juga. Kebersihan juga kan? Disiplin, terus apa kebersihan juga ya kan? Nek buang sampah sembarangan, apa yang terjadi kepada sekolahmu? Kotor. Ada bungkus ciki, bungkus nasi, kulit buah atau apa berserakan di pekarangan, di got. Kira-kira indah nggak sekolahnya? Tidak. Yang ke-9, memberi keterangan yang jelas saat tidak masuk. Disiplin juga ya. Orang lebu meneng wae, ora ono WA, ora ono informasi. Wah, muridku hilang. Yang ke-10, tidak berlarian di dalam kelas. Disiplin. Keamanan juga ya kan? Kenapa Bu Indah bilang keamanan? Takutnya nanti saat berlari-lari, namanya berlari nih, nggak sengaja kesandung lah, keleset lah.
nanti kena kuwi linggiran meja, kira-kira luka tidak? Atau kena dinding? Benjol jadinya ya, keluar tanduk muda di sini atau di sini. Jadi tidak boleh ya. Terus yang berikutnya kita akan melihat apa sih yang tampak terlihat dan tidak tampak terlihat dari keyakinan wasita. Apa? Datang 15, contohnya yang pertama adalah datang 15 menit sebelum masuk. Ini adalah yang tampak terlihat dan yang tidak tampak apanya? Datang terlambat. Ngantuk Bu tadi malam boboknya sampai malam. Iya kan? Terus apa lagi? Berbicara dengan sopan. Ini yang nampak, yang tidak nampak? Berbicara kasar. Kan cah saiki senengane ngono. Nek orang ngomong kasar jare ra keren. Yo, sithik-sithik anjay aneka jaya. Kita mau nonton film karena di sana ada sinema, ya kan? Kemudian yang di tabel Y kita lihat ada terdengar. Apa sih yang biasanya terdengar? Apakah kalian pernah mengucapkan terima kasih? Ada terima kasih. Apalagi? Bolehkah? Bolehkah saya meminjam apa gitu ya? Jadi kalau pinjam tuh ngomong, orang kon jupuk. Kok kancamu sing duwe bingung lho, barangku ilang ning endi? Ternyata tak pinjem. Lho kok enggak ngomong? Iya kan? Harus dong. Terus yang terlihat apa? Apa? Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Kalau sudah meminjam dikembalikan utuh, orang baliknya rusak. Tim Emu tak protoli, tidak bertanggung jawab. Apalagi bekerja sama. Yang bekerja sama apa contohnya? Iya, piket di kelas. Next, lanjut berperilaku. Kenapa? Menghormati. Ada lagi? Yaitu, oke. Ini adalah di tabel T dan Y. Di tabel T ada apa yang tampak terlihat di kita? Datang 15 menit sebelum datang bel berbunyi. Yang tidak tampak itu datang terlambat. Yang tampak lagi contohnya berbicara dengan sopan. Yang tidak tampak berbicara kasar. Di tabel Y ada terdengar yang biasa kita dengar apa? Oh, ucapan terima kasih, terus minta izin saat meminjam, atau mungkin kamu pengen ke kamar mandi bisa kan? Bolehkah saya izin ke toilet, ya kan? Kalau melakukan kesalahan, minta maaf. Terus ada lagi yang terlihat itu bertanggung jawab. Contohnya apa tadi? Kalau kita meminjam barang kita kembali harus dengan untung. Orang minjem dipreteli, jenenge tidak bertanggung jawab. Terus bekerja sama, tadi contohnya apa? Piket itu adalah salah satu bentuk kerja sama. Iso to piket dhewe. Tapi ada yang kadang suka gak piket ya? Terus berperilaku, contohnya adalah menghormati orang lain. Contohnya yaitu tadi, meminjam dengan meminta izin, mengucapkan terima kasih, itu adalah salah satu bentuk menghargai orang lain. Terus berikutnya adalah peran guru dan siswa. Yang pertama peran gurunya apa contohnya? Mengajar. Siswanya mendengarkan. Apa malah gurune ngajar muridnya melu nerangke? Cerita dhewe maksudnya.
Terus yang berikutnya apa contohnya? Salam. Gurune ngekei salam berarti muridnya menjawab salam. Orang di tekoni gurune selamat pagi anak-anak, menonton gurune dideloki. Terus piye kuwi? Oh tidak, gitu. Jadi muridku hilang kabeh, muridku jadi macak, jadi patung. Ya. Terus di berikutnya yang terakhir adalah bukan tugas guru. Yang bukan tugas guru apa kira-kira? Oh, emang boleh? Siswa? Perokok juga. Boleh tidak kira-kira? Tidak, karena merokok itu apa? Mengganggu apa? Kesehatan, ya kan? Kemarin kalian juga sudah dites dari puskesmas kan? Seberapa nafas kalian? Nah, ketahuan nih. Kemarin dibilangnya apa? Yang di atas 6 berarti ini paru-parunya karbon dioksidannya banyak gitu ya. Yang di bawah itu yang normal. Terus apalagi yang contoh yang bukan tugas guru? Tidur saja mengajar dan pelajaran ya? Boleh itu? Kalau murid yang bukan tugas murid juga tidur saat muridnya juga tidak boleh karena muridnya juga tidak boleh. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan apa? Prosedur untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati berarti harus kita sepakati bersama. Nanti ini semua kita tempel biar kita selalu ingat, oh ternyata di sekolah kita, di kelas kita khususnya kita punya keyakinan kelas seperti ini. Sampai di sini sudah paham ya? Berarti kita sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tinggal rasa sudah cukup sampai sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Kalila. Selamat pagi, Bu. Apakah Kalila tahu kenapa Bu Inger panggil Kalila ke sini? Tadi saat pulang dari Inggris, saya meminta guru. Bisakah kamu menceritakan kejadiannya? Iya, Bu. Jadi saya saat bahasa Inggris minta karena saya belum belajar. Oh begitu. Bu Inger yakin sih semua orang itu pernah melakukan kesalahan seperti Kalila melakukan mencontek. Tapi sebaiknya tidak dilakukan. Tapi Bu Inger berterima kasih karena Kalila sudah mau mengakui kesalahan Kalila. Iya, Bu. Saya minta maaf. Sekarang Bu Inger pengen tahu apa sih alasannya Kalila sampai mencontek? Karena pembelajarannya sangat sulit dan saya belum belajar. Tindakan Kalila itu kira-kira benar atau tidak? Salah, Bu. Salah. Menurut Kalila, apakah yang Kalila lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak sesuai, Bu. Saya melanggar peraturan kelas dan saya tidak jujur. Oke, untuk kedepannya, kira-kira Kalila akan melakukan apa saat akan ulangan? Saya akan belajar lebih tekun dan jika saya tidak mengerti, saya akan bertanya kepada guru. Bagus, seperti itu jauh lebih baik ya Kalila. Terima kasih, Bu. Ya, Apakah saya boleh kembali ke kelas? ya silahkan kembali ke kelas dan ingat jangan diulang lagi ya Kalila. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Dengan restitusi yang dilakukan Bu Inger, saya tidak merasa tertekan atau dipojokkan. Justru saya sadar dan saya akan memperbaiki kesalahan saya dan saya menaati peraturan sekolah.